Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Deswa Rizky Azara. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman hidup kita, yaitu pedoman ajaran agama Islam yang meliputi sumber primer dan sekunder. Nah, bagaimana sih pembahasannya? Ajaran Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang memiliki landasan kuat pada sumber-sumber tertentu. Selain itu, memahami sumber ajaran penting agar praktik keagamaan selalu selaras dengan prinsip syariah dan membimbing umat muslim menjalani kehidupan yang bermakna. Teks atau nas merujuk pada lafal atau naskah suci yang bersifat abadi dan mutlak, yang menjadi pondasi utama ajaran Islam. Selain itu, sumber ajaran Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber ajaran Islam primer atau pokok merupakan sumber yang otentik dan keutamaannya disepakati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini merekam sejarah turunnya wahyu dan praktik kenabian yang menjadi pondasi utama ajaran Islam. Sedangkan sumber ajaran Islam sekunder sebagai pendukung lahir dari proses ijtihad, usaha rasional para ulama sebagai respon terhadap masalah-masalah yang baru yang belum ada solusinya secara gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber sekunder ini bersifat nisbi, relatif, dan fleksibel. Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Sunnah mencakup tindakan beliau untuk dijadikan teladan oleh umat muslim hingga akhir zaman. Selain itu, sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana dari ajaran Al-Quran. Sunnah memberikan detail praktis tentang bagaimana menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang termuat dalam Al-Quran melalui contoh nyata dari Nabi. Sumber ajaran sekunder yang pertama ada ijma atau konsensus ulama, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi mengenai suatu hukum. Yang kedua ada qiyas atau analogi hukum, yaitu penetapan hukum baru dengan menyamakan ilah atau alasan hukum pada kasus yang serupa dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Selain teks, ada juga konteks dan kontekstualisasi sumber ajaran Islam. Konteks sumber ajaran Islam mencakup latar belakang historis, sosial, budaya, politik, maupun psikologis yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, asbabun nuzul, atau hadis asbabul wurud. Sedangkan kontekstualisasi sumber ajaran Islam merupakan proses berkesinambungan dalam memahami, menafsirkan, serta menerapkan ajaran Islam dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan perubahan zaman modern. Jadi kesimpulannya, syariat Islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar utama primer yang autentik dan mutlak, sedangkan ijma dan qiyas untuk melengkapi dengan memberikan solusi kontekstual. Pemahaman kontekstual menjadikan Islam tetap hidup, solutif, dan relevan sepanjang zaman. Nah, itu dia pembahasannya teman-teman. Gimana? Kalian paham gak sih? Jangan lupa ikuti aku terus ya. Bye-bye.